ada pertambahan atau pengurangan yang disepakati ketika akan terjadi itu riba. Oke. Ya. Yang Mau mahal mau murah juga gitu. Ya. Oke. Yang ketiganya adalah boleh nggak ngasih kekurangan atau kelebihan. Hukum asalnya boleh kalau nggak disepakatin. Oh. Jadi misalnya kalau misalnya yang untuk nih, nah ini nanti perlu dirinci untuk akad jual beli. Untuk akad jual beli yang sifatnya akad jual beli itu harganya udah tetap. Artinya saya misalnya beli cashnya 100 juta, kalau kredit 150 juta. Nah terus ternyata harusnya selesai 3 tahun, saya baru bisa nyelesain 5 tahun. Maka ini harganya nggak boleh berubah. Harganya nggak boleh berubah. Sebagaimana Bapak tadi dapat keuntungan juga, kalau saya cepetin harga nggak berubah. Jadi nggak ada denda, nggak ada pengurangan. Nggak ada pengurangan. Oke. Tapi kalau misalnya dalam case yang lain nih, case yang lainnya adalah akadnya bukan berbasis jual beli, murni utang piutang. Saya minjem duit sama bapak, Pak pinjam duit dong 100 juta. Buat apa Kang Rek? Buat beli mobil misalnya. Minjem ini, murni minjem. Pinjam 100 juta, ngembalinya berapa? 100 juta. Nah tapi ketika saya mau ngembalin uang 100 juta itu, saya lebihin. Alhamdulillah nih mobilnya bisa saya pakai buat bisnis, dapat keuntungan. Ini bonus lah, hadiah dari saya, hibah 10 juta. Dan bapak nggak pernah terima, boleh, nggak ada masalah, dengan syarat tidak ada kesepakatan. Jadi kalau misalnya ada kesepakatan di awal, itu yang bisa jadi riba. Berarti Nggak itu boleh mah tiba-tiba gitu Nah, nanti nggak gitu. boleh nyinggung juga. Biasa sih kalau minjem saya suka ngasih lebihan. Nah ini juga nggak boleh, nggak ada kode-kodean seperti itu. Berarti harus murni gitu. Murni Kang, jadi Keikhlasan gitu. Kaidahnya gini Kang, jadi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada naf'an itu tambahan, itu jadi riba. Benar. Kan akad kalau minjem duit tuh akad kor kan, utang piutang dia. Ketika minjem 100 juta ya balikinnya 100 juta. Walaupun pengembaliannya 10 tahun Kang. Walaupun pengembaliannya 10 tahun. 20 tahun Sama, tetap nilainya juga sama. nggak ada denda ya. Nggak ada denda gitu. Kenapa? Karena dia sifatnya tetap. Makanya ketika akad jual beli sudah mengikat harganya, dia udah fix, nggak boleh dirubah lagi. Tapi kalau perjanjiannya 2 tahun terus 2 tahun nggak bayar ya 5 tahun tetap 100. Solusi dari syariat, karena kan kalau di Indonesia itu ada Basyarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Makanya nanti kalau misalnya bikin legal akadnya itu harus tertuang bahwasannya akad ini berdasarkan pasal-pasal syariah misalnya. Nanti penyelesaiannya di situ. Nanti Badan Arbitrase itu bisa mengeksekusi barang yang dibeli misalnya. Saya ya udah saya beli coveringnya misalnya. Beli coveringnya 150 juta kan. Terus udah 2 tahun nih nggak dibayar-bayar nih kan. Maka bank boleh mengakuisisi itu untuk dilelang nanti. Oke. Untuk dilelang, nanti dapatnya berapa tadi Pak Riza udah cerita, misalnya dapatnya 200 juta, kan utang saya cuma 150 juta nih. Ya kan? Berarti yang dibayar ke Bapak itu 150 juta, 50 jutanya hak saya. Oke. Gitu. Dan di dalam Islam sekalipun barang belum lunas, kepemilikan sudah berpindah. Jadi hitungan Baru DP juga ya. Walaupun baru DP. Saya misalkan jual kebun nih, baru DP 1 juta. Ya, itu udah jadi Terus milik pisangnya berbuah, pisang siapa? Bapak. Jadi milik Bapak. Kan saya jual nih, saya punya kebun 100 Ya. bata. Harganya misalkan 100 juta. Oke. Dibeli sama Bapak misalkan. Dibeli sama saya nih. Baru DP nih 1 juta. 1 juta nih. Berarti kan Tanah masih siapa? 99 juta lagi nih. Ke saya. Nah. Tanahnya punya siapa kalau ada buah Punya nangkanya? Punya saya. Saya nggak berhak ambil. Nggak berhak. Kenapa? Karena kepemilikan udah berpindah dengan akad. Walaupun cuman Ya, kan tadi dalilnya ya 2%, ayyuhalladzina 1%. amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad itu. Ketika sudah akad jual beli berarti kepemilikan sudah berpindah. Dalam definisi fikih itu, jual beli itu artinya mubadalatin malin bil malin tamlikan wa tamalukan. Tukar menukar harta dengan harta untuk berpindah kepemilikan atau memiliki sesuatu. Ketika saya bayar 1 juta, tujuan saya minjemin Bapak atau buat itu jual, jadi akad jual beli. Berarti kepemilikannya sudah berpindah ke saya walaupun barangnya belum lunas. Nah, jadi kalau ada pohon durian, duriannya punya pemilik. Ada apa? Terus saya ngegali, nemu emas misalnya, nemu apa? Itu semua hak milik saya. Dijual juga nggak apa-apa, ada lebihnya. Dijual juga nggak apa-apa. Cuman memang di dalam akad. Tapi bisa dibatalin ya perjanjiannya. Nah, sama pemilik. Iya, panjang kan jadinya kan. Panjang. Lagi. Bisa dibikin panjang lah. Akad ada 2 secara umum. Ini saya bingung ya mau ngejelasinnya dengan bahasa yang sederhana. Akad itu ada 2. Ada yang sifatnya jaiz, dia hanya pembolehan. Ada yang sifatnya lazim. Lazim itu mengikat, dia udah nggak bisa lagi dibatalin kan. Jadi kalau misalnya kita nih udah transaksi jual beli itu lazim mengikat, nggak boleh dibatalin.
Nah, walaupun bayar sejuta berapapun itu hak saya. Terus mau dibatalin bisa nggak? Dibatalin caranya bikin akad baru. Bikin akad barunya gimana? Jadi namanya bukan dibatalin, tapi bikin akad baru. Kan saya beli sama bapak tadi 100 juta tuh. Terus, Kang Rek, saya nggak jadi nih Kang, mau beli punya Kang, nggak jadi jual. Oh nggak mau, saya nggak mau batalin. Yaudah saya beli balik. Caranya buyback, beli balik. Cuman beli baliknya harus dengan harga yang baru. Sesuai dengan kesepakatan yang baru. Oke, mau turun, mau rendah juga terserah. Ya, itu terserah. Cuman ada syaratnya. Apa? Nanti kalau misalnya buybacknya hanya pihak berdua yang terlibat, nanti bisa kena bayulina. Bayulina itu riba juga, jadi hanya rekayasa aja. Bohongan. Ya harus berapa ini? Harus melibatkan 3 pihak. Nah, Jual ke saya, Pak. Hah? Jual ke saya. jadi saya jual dulu ke Pak Riza. Kalau nanti jual dulu Ada ke pihak ketiga. jual dulu ke Pak Riza, nanti Bapak belinya ke Pak Riza. Tapi ada yang di saya begini nih, yang konvensional gitu ya. Bapak saya jual nih tanah ya 50 juta. Terus Bapak DP, misalnya taruh 5 juta. Ya. Nah, perjanjian kalau misalkan one prestasi, misalnya jatuh tempo seminggu lah mau dilunasin. Nah, kalau misalkan seminggu nggak dilunasin, uang muka yang 5 juta hangus. Itu betul. bagaimana? Boleh? Boleh kalau itu. Halal itu 5 jutanya Halal. kan Dengan saya. syarat karena gini, DP itu namanya Bayul Urbun, jual beli dengan uang muka. Itu tuh kalau bahas khilaf kelamaan ya. Intinya boleh lah Pak. Intinya boleh. Nanti ranah hukumnya rinciannya seperti apa itu Nanti panjang lah. ya itu panjang Cuman lah. kulitnya ini boleh Hukumnya ya. boleh. Syaratnya itu barang punya Bapak. Barang punya saya Nah, nih, barang tanah punya punya Bapak. saya, jual ke Bapak Nah. 50 juta. Bapak Nah. baru DP 5 juta. 5 juta. Minta termin lah. Minta sebulan dilunasin. Ya. Saya tunggu-tunggu, ternyata sebulan nggak kunjung lunas. minta maaf, saya nggak bisa ini. Ya Ya udah, udah Pak, kalau itu DP-nya perjanjian DP-nya boleh DP hangus gitu kan. Boleh Berarti hangus. saya halal menggunakan ini. Boleh. Terus Jadi, Bapak minta, Pak saya mintalah 3 juta. Nggak dikasih nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Karena uang 5 juta Betul. udah punya saya kan. Betul. Oke, berarti ini selama ini saya ada begitu nggak? Berarti Saya mesen nih meja sama Bapak minta kan DP dulu nih misalnya 50% misalnya. Ya udah saya kasih nih. Waktu itu beli meja 1 juta nih, saya kasih 500.000. Terus nggak kunjung-kunjung barangnya saya lunasin, nggak saya ambil. Itu barang jadi milik Bapak, uangnya 500.000 ambil. nggak usah ada ijab kabul lagi ya. Nggak usah diumumin dulu gitu kan. Al muslimuna ala syurutihim. Ah. Muslimin itu terikat dengan Nah, syarat. kalau begini gimana? Seperti tadi perjanjian 150 juta tanah. Nih terus ini Pak Riza. Bentar lagi zuhur. Nggak apa, ekstra 5 menit lah ya. 150 juta. Terus Bapak udah bayar 90 juta. Tiba-tiba seorang ini ada kena PHK nih. Pak, saya kayaknya nggak bisa melanjutkan. Nah, Udah masuk berapa? 90. Ya udahlah saya beli aja jadi 70 juta sama saya ya. Nggak Buyback. Hah? itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi orangnya kan mengusulin ke saya. Nggak boleh. Itu riba. Kenapa? Kayak yang Bayul Inah tadi yang tadi saya sebutkan. Jual beli inah namanya. Itu jadi Main-main gitu. ya, Jadi harusnya gimana? Yang Bapak tadi dijual dulu ke sini. ya jual dengan harga normal. Tapi harus bayar uang, jangan main-main gitu ya. Iya, bayar uang cash, saya terima uang cash. 150 juta. 150 Terus juta. lunasin ke saya. Iya, betul. Gitu mekanisme. Tapi nggak bisa dikondisikan, Pak nih beli dulu nih supaya buat biar tinggal riba gitu. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Bohong-bohongan. Nggak bisa. Kayak kawin-kawinan gitu. Salah. Talak 3 kawin dulu padahal enggak kan. Oh enggak. Kadang-kadang ya Pak ya, banyak pengusaha itu bisnis ya, tapi dia nggak tahu transaksinya benar atau tidak. Iya. Nah kalau dari kita ini, kita banyak klien-klien kita kan memang kita banyak klien-klien kita pengusaha itu Ini banyak saya yang kejadian begini ya. jadi misalnya banyak yang ketika dia sudah mulai sadar masalah syariat itu biasanya menghubungi kita, terus minta waktu untuk konsultasi, dia akan tanya apapun tentang bisnisnya dia, kita akan kasih. Jadi kita mah ya apa adanya dan kondisi realnya seperti apa. Silahkan nanti kita atur lagi waktu lah khusus untuk itu bahas bisnis Bapak ya di luar pendidikan ya. Kemudian kita ngebahas yang selama ini sudah dikerjakan seperti apa, itu menarik Pak. Dan memang terkadang banyak teman-teman pengusaha itu kaget ketika dia lihat oh ternyata selama ini saya can benar kuduna kumaha. Nah itu kita nanti kasih solusi biasanya. Itu memang panjang Pak. Ya, kalau masalah buyback ini bermasalah dari sisi syariat. Namanya bayul inah. Jadi hanya trik aja barang itu.
Heeh. Jadi kan jadi kan saya punya utang 150 juta, terus yang saya bayar 90, yang sudah saya bayar 90 juta, terus Bapak beli piutang kan, yang hakikatnya sebenarnya itu utang saya ke Bapak. Paham nggak? Jadi yang dijual belikan piutang sebenarnya. Oh, bukan barang dikembalikan. Jadi walaupun barang dikembalikan, tapi kan hakikatnya jual belinya kan piutangnya tuh 90 juta jadi 70 juta. Kalau saya anggap angus dulu misalnya, ya udah saya kasih surat lunas lah, ya udah karena kamu nggak mampu 90 juta saya anggap lunas. Barang itu Udah. jadi punya saya. Terus Bapak bikin lagi kwitansi, dijual lagi ke saya 70 juta. Iya, hilah juga sama. Hah? Artinya kan direkayasa kan? Aduh. Ya main-main lagi. Nggak bisa. Itu namanya direkayasa dan nggak boleh. Hilah, trik di dalam fikih muamalat ada yang halal, ada yang haram. Jadi kalau di administrasi benar ya, cuma rekayasa yang salah gitu ya. Kalau administrasi mah bener ya, cuma niatnya yang salah gitu ya. Kalau administrasi saya juga harus lihat dulu laporan keuangannya, mekanisme pembukuannya seperti apa. Ya Betul. tadi kan 90 juta saya udahlah surat lunas karena nggak mampu, Ya. saya kasih nggak usah bayar ke saya, anggap aja Sisanya lunas. utang Berarti kalau saya terima ya, misalkan taruh ini anggap lunas, sah kan jadi ini. Ya, jadi Heeh. saya udah nggak punya utang Nah, lagi nih. terus nanda tangan sejam kemudian teh bareng jual lagi ke saya 70 juta. Sekarang pertanyaannya, kalau saya nggak mau tanda tangan akad yang keduanya, Bapak ridho nggak? Kalau bareng gimana? Dan kan pada akhirnya kan tetap tujuannya apa Pak? Balikin lagi ke Bapak lagi kan? Berarti tetap ada triknya itu di Iya, situ. triknya di situ. Jadi ada dua akad kan Pak? Iya, jadi ada Ada dua akad dalam suatu transaksi. Udah jual dulu. Iya, Sambil iya. beli. Iya. Itu dua. Iya, artinya transaksi kedua untuk saya serahkan nanti barang itu kan diikat dengan transaksi pertama kan? Benar nggak? Enggak, di satu Enggak, aja. artinya gini, bukan. Bapak akan yaudah deh saya lunasin. Oke, Tapi bikin surat nanti lunas. bikin surat lunas, tapi itu barang nanti serahin ke saya. Pengkondisian Kondisi. Terus kalau gini Pak Didi kalau bahkan ini bedanya trik atau enggak gimana? Kalau misalnya Bapak udah surat lunas, mana kabur nggak balik Bapak lagi mereka. Pas, udah lunas. Iya kan ini udah selesai kan sebetulnya. Ah. Itu teman misalnya